ambil jungler. Ya kan, kalau memang yang nge-follow up-nya ini bisa memberikan burst damage, terutama penetration yang lumayan cukup baik juga, maka itu bakal jadi mimpi buruk sih bagi Geng Kapak. Kalau Hayabusa juga agak susah sih sebenarnya nih Forsaken. Agak Julian. Oh dia berani sih main Julian. wow. Berani sih sebenarnya Forsaken ya. Karena menurut aku Julian ini juga sebenarnya range chainnya ini kan nggak jauh ya sebenarnya. Jadi dia kayak harus agak sedikit close range sama junglernya dari Gapax. Tapi again ini banyak banget cara kontrolnya loh dari EVOS. Banyak. Ya jadi gimana caranya Geng Kapak nih harus bisa bertahan dari nantinya yang menyulitkan mereka lah dari segi utility-nya tuh EVOS ini banyak banget. But again ya kalau dilihat dari Geng Kapaknya, gimana caranya Geng Kapak bisa menangin teamfight dengan draft seperti itu? Menurut aku sih Front to back kayaknya gak? mereka harus main front. Ya kan? Kalau front to back iya, udah pasti. Karena posisinya di sini yang bisa ngincer ke arah belakang pasti kan si Cloud-nya kan. Ya, jadi kayak ya udah habisin dulu ya. Habisin. Oke lah, Tapi kita bakal lihat seperti apa. menjadi line of down, kita bakal langsung terbang dulu sambil di Slebeo. Dan buat para Let's go. penonton, kalau ingetin langsung ketik hashtag EVOS Roar jika kalian adalah pendukung dari EVOS Icon atau hashtag GPX anti pecah untuk mendukung Geng Kapak. Cuma yang aku takutin ya, ini if-nya sih. Kenapa tuh Yves? Yang aku takutin if-nya. If-nya di area belakang tuh diloncatin Ezer bisa, Oke. dikejar sama si Kari juga bisa. Banyak Kari banyak sama yang bisa dive in gitu ya. Ruby, iya. Tapi oke, memang kalau menurut Momochan kan yang ditakutin Yves-nya, kalau menurut Kolius sih dari Kolius pribadi takut tambah dewasa. Takut kecewa. Makasih Pak Produser ya, makasih ya, takut kecewa, astaga. Tapi kita mau melihat seperti apa tentunya untuk inisiasi dari kedua belah tim. Yang dimana dari Bang J kali ini sudah terlihat di area dari jungle orange-nya dan Finzi. Kayaknya EVOS Icon mereka harus ngepres dari awal sini ke arah Finzi-nya. Sementara itu Invis ternyata yang akan terlihat. Oh dia tadi udah flicker tapi ternyata flickernya masuk ke area turtle. Kandang dari turtle dan bahkan TNOO. Ini posisi yang bagus banget buat EVOS Icon. Dimana mereka bisa dapetin 2. Dan bahkan tadi Invis tuh nggak nyangka. Tiba-tiba ada 3 pemain yang langsung menghadang di area depan. Dan Ten pun juga menyusul kali ini. Sementara Finzi udah mulai ketahuan tentunya dengan Metal Mirror Image yang sudah di-pop up oleh seorang Brands. Dan kali ini Dreams bakal coba untuk menjaga terlebih dahulu chainnya connect ke arah seorang Finzi. Dan bahkan kali ini Invis mau tidak mau akan melakukan backup sampai naik ke area atas. Dan bakal memiliki V1 situation ke Brands dengan seorang Finzi. Kali ini masih terbilang cukup early untuk dari kedua gold laner. Namun keberadaan dari Finzi ini yang agak sedikit merepotkan karena Dreams lagi-lagi yang akan nge-babysit Brands. Sama patternnya setiap kali EVOS Icon. Mereka tahu mereka harus kasih space ke arah seorang Brands yang gak boleh sampai ter-take down. Dan masalah Invis kali ini yang juga bakal coba untuk rotasi. Sibuk rotasi sehingga membuat kayak Finzi-nya ini bisa aja terculik kapanpun. Betul, dan ini keuntungan dari jungler Akai sebenarnya mau dimana dia bisa aja langsung main objektif mau ketika Turtle spawn. Again mirip banget sama yang waktu sempat dilakukan sama RQ Sena ya. Ketika mereka pakai Akai, jadi yang datang tinggal di heavy spin dan tinggal menggunakan retribution yang cukup on point. Memang harus berhati-hati dari segi EVOS Icon-nya gimana nih caranya untuk mengusir Akai yang melakukan metode seperti itu. Tapi Faramis tadi nggak laku ya by the way ya? Faramis di ban tadi kok. Masih di ban juga ya? Masih. Aku sampai lupa. Sama EVOS Icon. Mereka ban ke Faramis, Valentina sama Masya. Tapi ini tadi kok itu sayang banget sih. 2-0 EVOS Icon-nya tuh maksudnya early-nya mereka dapetin angka poin 2-nya tuh cepet banget. Karena Invis tadi dia masalahnya dia flicker, dia nyangkutnya tuh di dalam kandangnya turtle. Nah udah jadi mau nggak mau langsung dipukulin rame-rame gitu kan. Iya makanya. Itu jadi sedikit bisa dibilang bahaya lah ya, kerugian untuk early game-nya. But again ya dengan gold difference yang tidak begitu jauh, maka Geng Kapak still got the game ya kan. Gimana caranya mereka bisa untuk melakukan farming, terutama ya Finzi dan juga Brands adalah 2 player yang memang sangat amat membutuhkan scaling. Iya, oke. Scaling sih. Tapi Brands ini enak banget. Di atasnya bener-bener di babysit sama Dreams. Dan Finzi sepertinya harusnya main sabar dulu nih. Sama ketemu sama Brand di area atas sambil menunggu lihat ini rotasi yang akan dibawakan oleh pemain dari Geng Kapak. Tapi Dreams begitu respect, dia langsung mundur, gak mau terlalu maksain resiko, bener-bener tarik ulur aja nih buat Brands-nya di awal sampai nanti Brands-nya bisa dapetin timing dan war mungkin di area turtle nih yang bakal dibuka sama kedua tim. Karena again
Turtle tuh bakal sangat amat penting banget untuk bisa mendapatkan absorb buff-nya ya dari seorang Turtle. Dan lihat Franco-nya langsung mau bikin ke arah dominance ice ya. Jadi nantinya dia bakal bisa memberikan efek anti life steal ke arah Ruby kalau memang terlalu nempel ada di depan. Iya. Meanwhile, Turtle juga yang kedua sudah mulai muncul di lane of down dan memang terlihat Psychot sudah standby di dalam posisi. Oke, dan ini Turtle yang krusial banget sih. Turtle pertama yang kali ini udah mulai langsung di kontes begitu saja, tapi Acer udah mulai loncat dengan Demonic Force. Dan bahkan pemain-pemain dari EVOS Icon mereka dipaksa dipukul mundur. Dan Bang J mendapatkan 2 Turtle untuk tim geng Capax, Niko. Karena again ya, balik lagi kayak tadi Kolis bilang, ini adalah objektif Gimang yang bisa dipersembahkan sama geng Capax. But again, ini bakal menjadi mimpi buruk kalau sampai EVOS Icon dapetin lagi snowballingnya. Karena Suzuki ini kan udah level 8, dia udah lumayan cukup well farm di sini. So dia bisa aja memberikan mimpi buruk, beda sama Bang J. Walaupun dia level 8, tapi Aka itu bukan damage dealer mo. Ya kan? Jadi itu yang harus di make sure sama geng Capax, gimana caranya memberikan damage dealernya tuh farmingan yang cukup. Sehingga nanti dia bisa join team fight. Iya, tapi kali ini dari Brans, udah bakal coba ditahan. Dengan adanya Invis yang mencoba untuk maju ke area depan dengan satu buah flicker tadi, namun masih bisa didos dengan sangat amat baik oleh seorang Brans. Nah itu dia tuh, walaupun tadi sampai flickernya ke depan, Invis ya, bahkan sama Vandit juga langsung di pop up, memang sayang sekali. Mereka bubar gerak jalannya sih keren banget dari EVOS Icon ke arah kiri dan kanan. Kompak gitu untuk membuat tidak di satu arah yang sama, tapi lihat, Suzuki di area rumput, tadi chainnya juga sudah mulai dilepasin walaupun Bang J kali ini mulai kanan kiri, mencari seorang Dreams, Conceal juga langsung di pop up, bahkan Hibis Spin menjepit ke arah Dreams, Enhance Chain, tapi gak kode ke arah siapapun dan Dreams pun tumbang. Brans mencoba masuk dengan Blessing, dua dari Wolverine juga langsung di pop up di mana Invis yang menjadi korban sekaligus Bang J. Dia dihajar dengan Enhance Sword. Tapi Kalkun, satu berdarah terakhir dari Ted malah mencoba untuk dibalikin karena udah nggak ada Black Shoes di sana. Dan Vinci, why you got back again? Dia harus mundur karena itu terlalu mahal harga nyawamu. Nah. Wah, itu Vinci berani banget sih. Untungnya tadi juga nggak ada minion yang belum masuk. Dan cooldown skillnya Sutsujin. Betul, dan posisinya kalau misalnya minionnya tadi masuk, itu damage turretnya Sutsujin nggak bakalan kena. Kemungkinan dia masih bisa ngejar ke arah Vinci meskipun dia nggak ada sword ya tadi ya. Gila, dia yang main kita yang senam jantung. Bener satu jantung ya Pak di sini ya. Casternya yang senam jantung karena wow itu malah bakal jadi keuntungan lagi bagi EVOS kalau sampai tertank dan untungnya makanya masih bisa selamat sih. Tapi lihat ya, Blazing Duet sudah mulai di pop up, Demonic Force menuju ke arah Brans tapi ya dia cuma satu dash ability doang sih ketika pindah dengan Battle Mirror Image, sisanya mungkin bakal sedikit sulit kalau nggak kena Demonic Eye. Udah kejauhan ya, keburu jauhan range-nya dan untungnya tadi aku kira Kalkun bakal tumbang di atas loh. Karena udah dikejar sama Tento tadi. Wah, tapi ternyata backupan lagi dari EVOS Icon yang bagus banget kok. EVOS Icon kali ini harus agak sedikit sabar lagi sih menurut aku karena posisinya sekarang Sutsujin ini juga memegang peranan yang penting karena posisinya sekarang Brans ini kan pegangnya marksman yang menurut aku kayak butuh item juga ya untuk damage-nya plus dia hero scaling jadi dia butuh item. Jadi jangan sampai ini Sutsujinnya bisa kehilangan tempo di awal tapi Dream sudah langsung berlarian ke arah seorang Invis dan bahkan Brans ngincer ke arah belakang 1v1 situation dengan seorang Vinci. Aduh mekanik dan bahkan Brans masih bisa mundur dengan Battle Mirror Image tapi kali ini lihat Ten bakal coba diharus begitu saja. Chainnya connect dan bahkan Ten tumbang 3 pemain dari geng Capax kali ini ditumbangan dihilangkan di area bawah. Ini geng Capax sudah mulai fall off Momo-chan dan EVOS Icon mulai ngencengin temponya karena dari geng Capax satu persatu sudah mulai di take down. Dari segi level dan gold sudah mulai dipimpin oleh EVOS Icon di mana dari seorang Bang J-nya mulai mencoba untuk mengincar pelan-pelan lagi ngusirin teman-teman dari EVOS Icon. Again ini damage dealernya ada di Kari dan juga seorang Lilia. So dua hero ini harus benar-benar bisa well farm banget dan bisa jaga jarak sih kalau sampai Dreamsnya juga fokus dia mungkin Blazing Duet ke arah satu hero di antara dua itu aja itu udah bakal jadi bencana yang sangat amat besar bagi geng Capax. Mungkin yang bisa dimainkan sama geng Capax adalah objective gaming yaitu ketika memang nanti Lordnya spawn mereka harus cepat-cepat hajar ke arah Lord terutama peran Bang J dengan heavy spin dan retributionnya itu harus on point banget. Wah gila sih ini dari EVOS Icon Dreams bener-bener serem banget dengan Iron Hook. Dan masalahnya tuh yang kena tuh kayak model-model romer-romer di depan yang harus cari inisiasi buat geng Capax. Jadi kalau misalnya kayak Invisnya tumbang, geng Capax bakal susah team fight-nya. Karena mereka kan nggak mungkin kan ngebuka dengan adanya Azer tiba-tiba loncat pakai Demonic Force. Dia harus tunggu M of Bandit dari seorang Invis.
Oke, dan kali ini dengan adanya Lord yang sudah mulai hadir. Dan bahkan, oh Anak ini Bandit. dia. Langsung mencoba untuk dihajar lagi, diputar-putar dengan Doran Walking juga, tapi Setsujin Wah, malah dibalikin gila. dengan Enhanced Sword. Dan ada blessing dua tadi Brass membuat Invisnya tumbang. Bahkan Setsujinnya berhasil di-shutdown oleh seorang Azer. Tapi lihat Bang J, dia Psychots. berusaha untuk kabur. Masih ada beberapa damage dan Vinci masih bisa win of nature. Berusaha untuk menghindar dari seorang Dream. Dengan Dari tidak kelihatan malah Dreamsnya yang harus lari terbirit-birit ke belakang. Cemas kau deh, back. Dan gila Psychots membackup dengan sangat amat baik. Inferno di pop up langsung memukul mundur Vinci dan juga Bang J yang sudah terlihat sama-sama lalu. Tapi kali ini Psychots sudah melihat adanya Bang J yang tidak mau pulang, masih mau jalan-jalan di area atas. Tapi tidak akan ada war lanjutan dari kedua belah tim. Dan lihat betapa bagusnya Setsujin di sini. Dia sword chain ke depan itu langsung mati Coach Titan. Ya, padahal udah mau dicoba untuk di pick Iya. off gitu kan. Tapi karena gagal dapat dan malah di enhance sword itu sakit banget Momochan. Jadi damage-nya langsung nge-burst ke arah teman-teman dari geng Kapak bahkan saat ini. Nah, seperti yang tadi Kolus mention, di mana geng Kapak dia punya junglernya Akai, so harusnya dia bakal bisa bermain objektif walaupun nih, ini dari segi item dan juga dari segi level sedikit tertinggal aja dari EVOS Icon. Gimana caranya mereka bisa menangin team fight-nya, kalau enggak Akainya bakal take off duluan dan jadi kerugian buat geng Kapak. Oke. Kita akan melihat seperti apa ya ini karena pertempuran Lord yang bakal coba dibuka. Tapi Psychots mencoba untuk membuka satu buah Inferno-nya, menahan damage dari Bang J dan juga Eser. Sementara Lord yang tidak akan terlalu di-overcome sama EVOS Icon ini masih ditahan aja nih. Menunggu Setsujin sekarang akhirnya udah mulai muncul. Tapi Brans di area bawah dia ngambilin orange buff dari tim geng Kapak. Vinci bener-bener gak dikasih main sama sekali. Itu bakal sakit banget sih damage dari Brans kalau dia udah dapetin orange buff-nya. Tapi Iya. lihat ya, Lord ini benar-benar menjadi zona perang nih. Ibaratnya jalur apa kalau di perang Gaza ya gitu ya. Karena siapapun yang lewat jalur itu bakal di pick off. Gitu kan. Ini perbatasan. Oh perbatasan. Perbatasan Korea Utara dan Selatan waktu masih berperang dulu gitu kan. Jadi siapapun yang lewat jelebret itu pasti langsung dipukulin. Aku kira kalau ngomongin gajah, aku Gajah? Oh, ada gajah, oke. Maaf. Saya Makanya- yang salah mendengar teman-teman. Tapi ini dia Utset. Lele. Kirain mancing mania mantap, ternyata mancing mania zong. Belum konsil dibuka, Dreams bakal coba nginjer ke arah Vinci tapi bakal coba ditahan dengan orang Vulcan. Dan bahkan Abang Banditnya connect ke arah seorang Dreams, tapi kali ini Blazing Duet. di Bladihan, Blazing Duetnya connect dari seorang Brans. Mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain, Psychots. tapi kali ini Psychots satu versus everybody, Bang J tumbang. Dan di sisi depan ternyata dari seorang Acer pun hilang. Kalkun juga hilang, berhasil untuk mendapatkan seorang Vinci kali ini. Wow. Mimpi buruk untuk geng Kapak karena mereka kalah tim fight-nya. Meskipun kita ngelihat tadi I'm on Bandit-nya udah on point, Yes. dia dapetin Dreams, tapi masalahnya lihat posisi dari seorang Kalkun dan juga Brans ini masih di luar kotak dari Real Manipulation-nya. Dan kayak seperti yang Kolus mention, damage dealer hilang satu aja itu udah kerugian bagi geng Kapak. Karena tadi dipisah gitu damage dealernya ke arah belakang di mana Vinci juga ter-takedown duluan, sisa Ten doang sendirian dan Tennya pun gak bisa ngapa-ngapain lagi karena damage-nya gak cukup Mo. Dan bahkan Brans bagus banget karena dia tahu Kalkun buka Real Manipulation, pemain-pemain dari Geng Kapak pasti bakal kabur kan. Nah. Itu udah ditungguin sama Brans di luar kotak. Betul, jadi langsung di Blazing Duet aja. Di Ayo, Blazing Duet lu di serba lepas di salah, lu situ. dalam kotak diserang sama Reward Manipulation, di luar lu gua tembakin gitu kan. Iya. Waduh. Tapi gila sih, yang aku salut Psychots sih, dia berani banget. Dia berani banget ngincernya ke arah bisa dibilang pemain sampingnya ya. Yes. Jadi anggapannya Azernya ini nggak bisa nahanin pemain-pemain dari EVOS Icon yang mungkin bisa kecuali kayak Kalkun, ya kan, Betul. kayak Brans di Dia sini. menjalankan tugasnya dengan baik dengan Yes. zoning out ya kawan. Tapi Zoning lihat out. nih ya, Lord sudah mulai pelan-pelan coba untuk masuk Imo Fight dan Ditarik. connect ke arah 3 hero. Masih ada Donner Wolfie juga Wah, bakal dibikin connect-nya lihat. bagus banget ke arah 2 hero. Tapi lihat Blazing Duet dari Brans, sakit banget tembakin ke arah teman-teman dari geng Kapak. Masih Ezer? ada Demonic Force di mana Vinci? Psycho harus berhasil ditumbangkan dan double kill oleh Vinci walaupun Vincinya juga harus Setsujin. tumbang. Tapi lihat Setsujin berhasil dapat double kill juga, Tennya juga ter-take down. Oh, Hanya tersisa no. Azir. Base terbuka lebar, mulai ditembak-tembakin oleh Brans yang fokus ke arah base dan akhirnya EVOS Icon champion dari is a 3 Hero Esport 3.0. Congratulations, EVOS Icon berhasil melibas 3-0 dan bahkan tidak memberikan kesempatan untuk geng Kapak mengembalikan keadaan mereka. Tidak ada satu poin yang diberikan. Congratulations, the new champion of Hero Esport. Dan kali ini geng Kapak mereka harus merelakan pialanya, pindah terlebih dahulu. Ke EVOS Icon. Tapi Wow. wow, ini what a game sih. Walaupun What a memang game. bisa dibilang